Israel menyerang Yaman sehari setelah Houthi meluncurkan serangan drone ke sebuah hotel di resor Laut Merah, Israel di kota Eilat, hingga menyebabkan 20 orang luka-luka. Kita beralih ke informasi mancanegara. Angkatan Udara Israel pada Kamis kemarin menyerang sejumlah wilayah di ibu kota Yaman, Sana'a. Serangan yang diklaim menargetkan kelompok Houthi itu menewaskan 8 orang. Militer Israel meluncurkan serangan yang menargetkan kelompok Houthi di ibu kota Yaman, Sana'a, pada Kamis kemarin. Israel menyerang Yaman sehari setelah Houthi meluncurkan serangan drone ke sebuah hotel di resor Laut Merah, Israel di kota Eilat, hingga menyebabkan 20 orang luka-luka. Kementerian Kesehatan Yaman menyatakan 8 orang tewas dan 142 orang luka-luka dalam serangan tersebut. Serangan Israel kali ini menghantam fasilitas sipil dan layanan publik. Dalam pernyataannya, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan bom markas besar kendali staf umum Houthi, kompleks keamanan dan intelijen, serta kamp militer termasuk di antara target yang diserang oleh Angkatan Udara Israel. Sementara itu, pihak Houthi mengklaim serangan Israel menargetkan pembangkit listrik Dahban dan beberapa wilayah permukiman. Penduduk Yaman juga mengatakan serangan itu ditujukan ke wilayah selatan dan barat ibu kota Sana'a. Berbagai sumber ada exchange. Ya, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, pemerintah Italia dan Spanyol memutuskan untuk mengirim kapal perang untuk mengawal konvoi kapal Global Summit Flotilla yang membawa misi kemanusiaan ke Gaza. Keberadaan kapal perang juga untuk melindungi warga Italia dan Spanyol yang ikut dalam misi tersebut. Italia dan Spanyol mengirim kapal perang untuk mengawal konvoi kapal Global Summit Flotilla yang membawa bantuan dari para aktivis pro-Palestina yang menuju Gaza. Kedua negara NATO itu memperingatkan Israel untuk tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan keselamatan para peserta armada bantuan. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengklarifikasi bahwa kapal angkatan laut yang dikirim tidak akan menggunakan kekuatan militer. Meloni menyebut pengerahan angkatan laut Italia untuk mengawal rangkaian Global Summit Flotilla karena terdapat 58 warga Italia yang ikut dalam misi bantuan tersebut. Di sisi lain, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menyebut pemerintah Spanyol bersikeras bahwa hukum internasional harus dihormati dan hak warga negara Spanyol harus dihormati untuk berlayar melalui Mediterania dalam kondisi aman. Global Summit Flotilla berlayar dari Barcelona awal bulan ini dengan misi menembus blokade Israel di Gaza dan mengirim bantuan simbolis ke wilayah tersebut. Saat ini konvoi Global Summit Flotilla diikuti 51 kapal yang sebagian besar telah berada di lepas pantai Pulau Kreta Yunani. Berbagai sumber untuk ID Action. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta Turki untuk menghentikan pembelian minyak mentah dari Rusia. Trump menilai penghentian pembelian minyak oleh Turki akan berpengaruh besar bagi pendanaan perang Rusia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggelar pertemuan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Gedung Putih, Washington. Dalam pertemuan tersebut, Trump meminta Erdogan untuk menghentikan pembelian minyak mentah dari Rusia selama Rusia masih belum berhenti untuk menyerang Ukraina dan telah menyebabkan jatuhnya banyak korban. Trade. And I guess today we're talking about both. I'd like to have him stop buying any oil from Russia while Russia continues this rampage against Ukraine. And they've been fighting, they've lost millions of lives already, and for what? For what? Disgraceful. Pernyataan Trump tersebut menjadi upaya terbaru Amerika Serikat untuk memutus pendanaan perang Rusia melalui pembelian minyak oleh negara-negara yang selama ini menjadi mitra dagang bagi Rusia. Trump menyebut ia menyampaikan permintaan agar Turki menyetop pembelian minyak Rusia karena dirinya percaya Erdogan merupakan sosok yang dihormati, baik oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky maupun oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain itu, Turki merupakan salah satu importir minyak Rusia dalam skala besar, sehingga penghentian pembelian minyak oleh Turki akan berpengaruh besar bagi Rusia. Berbagai sumber, ID Action.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan memberlakukan tarif 100% untuk produk farmasi bermerek atau yang dipatenkan mulai 1 Oktober 2025. Namun tarif ini tidak berlaku jika produsen telah membangun fasilitas manufaktur di dalam negeri Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan memberlakukan tarif 100% terhadap produk farmasi bermerek atau yang dipatenkan mulai 1 Oktober 2025. Kebijakan ini tidak berlaku jika perusahaan farmasi membangun fasilitas produksi di dalam negeri Amerika. Trump menilai langkah ini penting untuk memperkuat rantai pasokan obat dan mengurangi ketergantungan impor. Kebijakan tarif ini langsung memicu reaksi dari perusahaan obat besar dunia. Perusahaan Eli Lilly mengumumkan pembangunan fasilitas senilai $6,5 miliar Amerika di Houston setelah sebelumnya merencanakan pabrik $5 miliar Amerika Serikat di Richmond. Trump menegaskan perusahaan bisa menghindari tarif selama mereka sudah memulai konstruksi meskipun pabrik beroperasi bertahun-tahun kemudian. Meski begitu, analis menilai dampak kebijakan ini tidak terlalu besar. Menurut Jared Holz dari Mizuho, hampir semua produsen besar sudah memiliki fasilitas produksi di Amerika Serikat atau tengah meningkatkan investasinya. Karena itu, tarif farmasi ini lebih dianggap sebagai strategi politik Trump untuk menekan industri sekaligus menunjukkan ketegasan menjelang pemilu. Berbagai sumber, IDX Channel. Bank Sentral China meresmikan pusat operasi baru Yuan Digital di Shanghai dengan fokus pada pembayaran lintas batas, blockchain, dan aset digital. Langkah ini dinilai sebagai strategi Beijing untuk memperkuat peran Yuan di sistem keuangan global. Bank Sentral China meresmikan pusat operasi baru Yuan Digital di Shanghai dengan fokus pada pembayaran lintas batas, blockchain, dan aset digital. Pusat operasi tersebut merupakan bagian dari 8 inisiatif yang diumumkan Gubernur People's Bank of China atau PBOC, Pang Gongsheng pada Juni lalu. Proyek ini diproyeksikan mendukung internasionalisasi Yuan dalam kerangka moneter multipolar, di mana lebih dari satu mata uang menopang perekonomian global. Para ahli menilai langkah ini akan memperkuat pengaruh China dalam infrastruktur keuangan internasional. Menurut Presiden National Institute of Financial Research dari Universitas Tsinghua, Tian Shuang, peluncuran pusat operasi Yuan Digital merupakan langkah penting untuk menawarkan solusi Tiongkok bagi sistem pembayaran lintas negara. Selain itu, otoritas juga memperkenalkan platform blockchain dan aset digital guna memperluas adopsi teknologi finansial domestik. Dengan demikian, Beijing diharapkan mampu membangun alternatif terhadap dominasi dolar Amerika Serikat dalam perdagangan global. Selain itu, China juga mulai melirik pengembangan stablecoin berbasis Yuan untuk memperluas jangkauan global mata uangnya. Pekan lalu, Anchor X meluncurkan stablecoin pertama yang terkait pada Yuan internasional untuk memfasilitasi pembayaran lintas batas di negara-negara Belt and Road. Adapun langkah ini menunjukkan sikap China yang semakin pragmatis terhadap aset digital setelah sebelumnya sempat melarang perdagangan dan penambangan kripto pada tahun 2021. Berbagai sumber untuk IDX Channel.